Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamara Janati dari BSA 2B. Saya saat ini memenuhi mata kuliah IPM atau Ilmu Peradaban Melayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang mereview tentang Tumasik sejarah awal Islam di Singapura. Dalam artikel ini mencoba menelusuri sejarah awal Islam di Tumasik. Kadang disebut juga Temasek, nama dulu bagi Singapura. Kota ini juga disebut sebagai kota laut, Siton, dan merupakan bagian dari Nusantara masa lalu. Pada abad ke-12 sampai dengan 14 Masehi, Tumasik bersama Kedah merupakan pelabuhan-pelabuhan penting di Semenanjung Malaya. Pada masa itu, Tumasik merupakan kota perdagangan yang cukup besar dan penting dalam jaringan perdagangan internasional. Posisinya yang sangat strategis di ujung Semenanjung Malaya menjadikan Tumasik menggiurkan untuk dikuasai. Kerajaan-kerajaan Tumasik berada di bawah kekuasaan Ayutthaya Thailand dan selanjutnya dikuasai Kesultanan Malaka sampai penduduk Portugis 1511 Masehi. Adapun proses masuknya Islam di Tumasik terjadi bersamaan dengan masuknya para pedagang Muslim, baik dari Arab maupun Persia pada abad ke-8 sampai dengan 11 Masehi, yang mengalami peningkatan aktivitas perdagangan. Kota-kota pesisir dan pelabuhan, salah satunya Tumasik, di Semenanjung Malaya menjadi pemukiman bagi para pedagang Muslim tersebut. Sebagian dari mereka menetap dan berkeluarga di sana. Dengan demikian diduga kuat bahwa Islam telah hadir di Tumasik antara abad ke-8 sampai ke-11 Masehi. Hingga permulaan abad ke-16 Masehi, Singapura lama tetap menjadi pemukiman Muslim bersama para pedagang lain, baik dari Eropa, India maupun Cina, dan sekaligus menjadi pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kesultanan Malaka sampai dengan Kesultanan oleh Portugis pada 1511 Masehi. Dan juga dijelaskan di sini bahwa asal-usul Singapura atau Tumasik merupakan saat ini Singapura merupakan nama modern yang digunakan sekarang untuk menyebut negara yang terletak di Selat Malaka. Penyebutan Singapura sering dihubungkan dengan kekuasaan Thomas Stamford Raffles yang menggagas proyek Singapura pada tahun 1818 karena kekecewaan terhadap Belanda yang merebut kembali tanah Jawa dari Inggris. Kemudian Raffles menandatangani perjanjian dengan Temanggung Sri Maharaja untuk menguasai Pulau Singapura pada 19 Januari 1819 Masehi. Maka tahun 1819 Masehi dipandang sebagai awal penggunaan nama Singapura untuk menyebut daerah tersebut. Akan tetapi asal-usul kemunculan istilah Singapura untuk pertama kalinya tetapi belum dapat dipastikan. Nama-nama lain Temasik disebutkan pula dalam beberapa sumber dari abad ke-14 Masehi. Daerah yang terletak di ujung Chung, Salahit, Selat, dan juga Temasek, Tumasik atau Jawa, serta Tamasik, Cina, ia juga disebut Lion City, kota singa. Sumber lain menyebutkan bahwa daerah ini merupakan menjadi tempat persinggahan para pedagang Majapahit pada abad ke-14, sehingga dinamakan Singapura, yang berarti kota pura, singa. Sementara itu, dalam kitab Tuhfaz al-Nafis, nama Singapura pada masa awal ada Tumasek dalam Jawa atau Tamasek Cina pada awal abad ke-19. Menurut asal katanya, Singapura berasal dari bahasa Sanskerta. Nama ini terdiri atas dua kata, yaitu singa, nama binatang buas, dan pura yang berarti kota. Dengan demikian, Singapura juga berarti kota singa. Sebelum Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor menguasai daerah ini, diceritakan bahwa di sana pernah berdiri Kesultanan Tumasik. Adapun sultan-sultan yang memerintah Tumasik sebelum dikuasai oleh Kesultanan Malaka adalah pertama Raja 1 Sri Tribuana, 2 Raja 2 Sri Pikramat, 3 Raja ketiga Sri Rana Wikama, 4 Raja keempat Sri Maharaja, 5 Raja 5 Sri Sultan Iskandar Shah.
Dan pembahasan yang sangat sempurna di sini ialah masuknya Islam ke Singapura terkait dengan proses kedatangan Islam di Asia Tenggara. Tentang proses kedatangan Islam di Asia Tenggara, para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai kapan dan dari mana datangnya. Kajian mengenai teori kedatangan Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, baik teori-teorinya maupun tinjauan kritis atas teori-teori tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai hal ini disajikan secara ringkas berdasarkan salah satu tinjauan yang pernah ada. Pertama, teori Arab menyebutkan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara langsung ke Arab, tepatnya dari Hadrul Maut. Menurut teori ini, Islam masuk ke Asia Tenggara sejak masa abad pertama Hijriah atau abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Proses masuknya Islam pada masa ini ditandai dengan dominasi perdagangan Arab dalam perdagangan Barat dengan dominasi perdagangan Barat Timur. Teori ini didukung dengan fakta dari sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang abad ke-7 Masehi, ada seorang pedagang Arab yang menjadi pemimpin pada sebuah pemukiman Muslim Arab di pesisir Sumatera. Dan yang kedua, teori India yang ditemukan oleh beberapa ahli dari Belanda, di antara Pitznapel 1872 yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara datang dari India. Dan teori ketiga adalah teori Bengal, disampaikan oleh Q. Qadarullah Fatimi yang memberikan kesimpulan bahwa Islam ke Asia Tenggara dan Nusantara melalui Bengal atau Bangladesh. Keempat, ada teori Persia yang menyatakan bahwa pedagang Persia lah yang membawa Islam ke Asia Tenggara. Dan yang kelima, teori penyebaran Islam di Asia Tenggara didorong oleh pertarungan antara Islam dan Kristen untuk mendapat pengikut atau penganut masing-masing agama. Teori ini dikemukakan oleh Scrooge. Ia berpandang bahwa pada kenyataan ekspansi yang dilakukan oleh bangsa Portugis yang kemudian menjadi upaya kolonialisasi merupakan sebuah kelanjutan dari mata rantai perang salib di Eropa dan Timur Tengah. Penutupnya, studi sejarah Islam di Nusantara atau Asia Tenggara sekarang telah banyak sejarawan dan para ahli. Namun tema sampai saat ini masih menyisakan berbagai misteri dan perdebatan, terutama tentang sejarah awal kehadirannya. Penelusuran dan penulisan kembali tema ini dirasa masih relevan dan layak dilakukan. Dalam kerangka inilah dilakukan penulisan kembali sejarah Islam awal di Singapura. Ini dengan fokus studi tentang Temasek sebagai lokus dan komunitas Muslim awal di Singapura. Baiklah, selanjutnya pada artikel selanjutnya tentang Islam di Thailand Selatan. Untuk hal yang pertama adalah Islam di Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan semenanjung Malaysia. Tempat ini terdiri dari 14 wilayah, di antaranya ada wilayah Narathiwat, wilayah Patani, wilayah Yala, wilayah Sakula, wilayah Satun. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan beragama Islam. Meskipun Thailand diperintah oleh kerajaan Buddha, seperti di Indonesia, Thailand juga merupakan negara majemuk. Thailand adalah negara mayoritas masyarakatnya beragama Buddha, jumlah Muslimnya sekitar 5% dan Kristen kurang dari 1%. Dalam masyarakat yang pluralistik dan dalam hal interaksinya tergantung pada pemahaman pribadi dan masing-masing komunitas agama. Muslim yang jumlahnya sekitar 1 miliar menjadi komunitas agama mayoritas dan minoritas di berbagai negara di Indonesia. Eksistensi Muslim di Thailand Selatan pada masa paling awal datangnya Islam ke wilayah Thailand Selatan atau Patani atau Asia Tenggara pada umumnya sekitar abad ke-14 sampai abad ke-17. Hampir tidak ada konflik antara Muslim di Kesultanan Patani dan umat Buddha di sekitarnya. Kalaupun ada konflik dan perang pada saat itu adalah untuk saling menaklukkan dan menguasai, tetapi masing-masing pihak memiliki kedaulatannya sendiri. Komunitas Muslim di Thailand secara umum bisa dikatakan bersifat plural dari segi asal-usul, namun sebagian sangat besar untuk dikatakan hampir keseluruhan Muslim yang tinggal di 3 provinsi yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu Patani, Yala, dan Narathiwat, yang hingga kini masih terjadi konflik perpanjangan, bisa dikatakan merupakan suku yang tunggal, yaitu suku Melayu dan Muslim.
Thailand dengan melalui revolusi kebudayaan ini menjadi poin pertama dalam konflik antara masyarakat Melayu Patani dengan pemerintahan Thailand selepas daripada Melayu Patani jatuh daripada jajahan Thailand, yaitu salah satu kebijakan pemerintah nasionalis atau polisi Ratnanium 1938 yang menjadi latar belakang konflik. Karena kebijakan tersebut bertujuan untuk mengamalisasi dan juga integrasi orang Melayu Patani supaya menjadi Thailand yang berlandas Siam, Tulen, dan Pasih. Dan pada akhirnya masyarakat Melayu Muslim kemudian sampai saat ini komunitas Melayu Muslim yang khusus di wilayah selatan masih dan secara terus-menerus mendapat diskriminasi. Ini membuat suatu tekanan tersendiri terhadap mereka dan memberi dampak yang negatif pada masyarakat Melayu Muslim yang ada di Thailand. Masyarakat Melayu Muslim yang ada di Thailand melakukan perlawanan walaupun dalam waktu yang panjang, sehingga bisa dikatakan bahwa kebijakan asimilasi budaya yang ada adalah suatu bentuk perang psikolog untuk menimbulkan rasa takut, melemahkan moral dan semangat dari masyarakat Melayu. Kebijakan penyelesaian budaya ini membuat masyarakat Thailand sering mencurigai para Melayu Muslim. Permasalahan ini memiliki ikatan erat dengan politik intoleransi, kekerasan, konflik etnis hingga saat ini sebagian besar Melayu Muslim masih dalam psikologi yang Baiklah, saya Tama Rajanati dari BSA 2B dengan NIM 4012123. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.